Sungguh kasihan dirimu para pembenci. Hidupmu kau penuhi dengan penyakit hati. Setiap hari menebar hinaan dan hujatan yang keji, cacian dan makian yang tiada henti, cemoohan dan fitnahan yang tiada bukti, tuduhan tak berfakta yang hanya berlandaskan rasa benci, asumsi pribadi yang dibalut kesombongan dan gengsi. Segala macam cara dan tipu daya dipakai, dan yang terbaru sampai menyewa media luar negeri, membayar dan meminta memasukkan Pak Jokowi dalam nominasi pemimpin terkorup dunia tanpa bukti sama sekali, hanya berdasarkan voting dan pesanan barisan sakit hati. Salah satunya media tempe yang konsisten dengan berita penuh benci. Seketika gagap gempita dan sukacita menyelimuti hati para pembenci yang langsung memosting dan mengomentari dengan lantang menuduh Jokowi sebagai pemimpin terkorupsi, hanya bermodalkan nominasi dari media antah berantah OCCRP yang memang mencari donasi untuk setiap berita agar bisa dipublikasi. Namun sayangnya sukacita itu hanya 2 hari, karena OCCRP langsung membantah dan memberikan klarifikasi. Waduh, kalau masih normal pasti malunya setengah mati. Sedangkan Pak Jokowi menanggapinya dengan sangat santai, sambil berfoto bersama para masyarakat yang kini ramai-ramai menjadikan rumah Pak Jokowi sebagai salah satu destinasi tempat wisata baru yang damai sekaligus silaturahmi. Halo Bapak Ibu, kali ini saya akan menampilkan video. Ini ada sekelompok orang, ya, ada beberapa ibu-ibu yang mewakili. Mereka melaporkan Pak Jokowi ke KPK, ya, berdasarkan berita dari lembaga asing OCCRP. Dan juga tidak hanya itu, ada video lain saya juga sudah lihat. Mereka melaporkan Pak Jokowi terkait ijazah palsu. Jadi Pak Jokowi ini meskipun beliau sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi, tetapi banyak sekali orang yang ingin mau memproses atau menjatuhkan, menghancurkan Pak Jokowi. Nah guys, kita saksikan dulu videonya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Per kemarin KNPRI sudah lebih dulu memasukkan surat ke KPK, sudah diterima kemarin oleh administrasi KPK, bahwa KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, minta kepada KPK untuk segera memfollow up laporan dari OCCRP. Dan ini sangat sejalan, kami minta ada penerapan, yaitu pasal 27 ayat 1 D45, di mana semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan memiliki tingkat yang sama. Jadi tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada berat sebelah dan lain sebagainya. Sehingga seperti kita ketahui tadi, seperti Bang Rey bilang, jangan sampai cuma kata-kata dari Pak Prabowo yang mau mengejar koruptor sampai Antartika, itu hanya berlaku untuk di luar dari koalisi. Sedangkan untuk yang oposisi, mereka malah menjadi cukup kebalik ya. Kalau koalisi, mereka cukup antar kita. Jadi jangan sampai begitu. KNPRI sudah mengingatkan kepada KPK, makanya KNPRI akan lanjut dengan aksi reboan besok di depan sini, depan gedung KPK. Jangan lupa kita akan membawa tulisan "Tangkap Jokowi, Adili Jokowi". Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya melihat kondisi bangsa ini masih penuh dengan masalah dan problem yang sangat serius. Di antara adalah soal korupsi. Bahkan mantan Presiden Joko Widodo masuk salah satu mantan presiden terkorup di dunia tahun 2004. Itu problem korupsi. Ada problem demokrasi dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk bisa memperbaiki kondisi bangsa ini tidak bisa berjuang sendiri. Semua elemen bangsa, semua entitas sosial, civil society harus bersama-sama, termasuk Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Saya kira Komnas Perempuan Indonesia adalah bagian penting dari upaya untuk memperbaiki bangsa ini. Apapun yang dilakukan sepanjang on the track untuk memperbaiki bangsa, saya kira saya memberikan apresiasi kepada Koalisi Nasional Perempuan Indonesia untuk terus berjuang memperbaiki keadaan Republik ini.
Hidup perempuan yang melawan. Merdeka. Perempuan Indonesia selamat berjuang untuk menuntaskan adanya dugaan praktek ilegal di dalam pengelolaan pemerintahan kita yang sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah menuntut ya kejelasan harta kekayaan dari keluarga presiden yang sebelumnya, dalam ini Pak Jokowi, ke KPK. Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih. Oke, silakan berjuang ya bagi kalian semua, kelompok ya atau koalisi nasional perempuan Republik Indonesia atau organisasi apapun itu, silakan berjuang untuk mau menangkap Pak Jokowi jika betul kalian memiliki bukti-bukti untuk menguatkan laporan kalian ke KPK. Namun jika tidak memiliki itu dan hanya dilandasi dengan rasa benci, rasa ketidaksukaan lantas Anda mau melaporkan Pak Jokowi, itu akan berakhir dengan sia-sia dan bisa jadi kalian hanya mau menggunakan momen tersebut sebagai untuk pansos ya, panjat sosial. Ini saya perhatikan muncul lagi Ubedillah Badrun ya. Ubedillah Badrun sebagaimana kita ketahui sebelumnya dulu dia pernah mau memproses anak-anak Pak Jokowi dengan dugaan adanya suap ya ke salah satu PT tertentu. Tetapi sampai dengan saat ini laporannya tidak berhasil sama sekali, sia-sia. Dan kini mereka ingin melaporkan Pak Jokowi hanya berdasarkan berita dari OCCRP itu. Menurut saya ini juga akan berakhir dengan hampa, kosong, sia-sia. Jadi silakan ya, usaha-usaha atau kreativitas dari para pembenci Jokowi yang seperti ini justru itu bagus guys ya. Di sisi lain saya melihat bahwa nama Pak Jokowi akan terus populer, akan terus eksis, selalu dibicarakan, selalu makin fenomenal ya. Dengan begitu pengaruhnya akan semakin kuat, kekuatannya tetap powerful. Oke guys, kita lanjut. Apa perbedaan dan persamaan Sintayong dengan Jokowi? Persamaannya mereka sama-sama orang pecatan. Sintayong dipecat dari PSSI dan Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan. Perbedaannya, ketika dipecat, Sintayong meninggalkan segudang prestasi dan nama baik di mata rakyat Indonesia, khususnya pecinta sepak bola. Sementara kalau Jokowi dipecat, meninggalkan berbagai macam sumber masalah dan kegaduhan. Jujur ya, buat gua apapun alasan PSSI memecat Sintayong tetap nggak masuk logika. Ya secara pribadi gue melihat bahwa pemecatan Sintayong ini memang ada unsur-unsur kepentingan atau mungkin memang ada unsur politiknya. Ya wallahu alam ya. Oke? Mbak Novi, asal Mbak Novi ketahui bahwa Pak Jokowi setelah dipecat dari PDIP atau setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, justru semakin fenomenal, semakin keren. Karena bisa Mbak Novi saksikan banyak sekali masyarakat yang datang untuk mau menemui Pak Jokowi. Kemana-mana Pak Jokowi pergi, itu pasti dikerubuti, dipenuhi oleh masyarakat. Ya, masih banyak masyarakat yang begitu antusias dengan sosok dari Pak Jokowi. Ya, saya yakin Anda kalau bertemu langsung dengan Pak Jokowi pasti akan sungkem. Ya, Anda pasti akan respect dengan sosok atau karisma dari Pak Jokowi. Orang-orang nyinyir itu berkata, ngapain sih Pak Jokowi masih keluyuran, masih keluar rumah, masih ke Jakarta, masih kemana-mana. Mereka ketakutan saudara-saudara. Ketika Jokowi di rumah saja nih di Solo, masyarakat yang datang, masyarakat berduyun-duyun ingin berfoto, berjumpa, kangen katanya sama Pak Jokowi. Itu karena Pak Jokowi memang orang hebat, orang yang disayang masyarakat dan menyayangi masyarakat. Begitu Drun, kalau jadi pemimpin mah jujur, amanah, sabar. Lo mah kagak ada sabarnya sih. Dikit-dikit nyinyir, dikit-dikit fitnah, nyebar hoak. Drun. Mau lu apa sih Drun?
Bolo, rak tenan to bolo. OCCRP yes Jan. Lah rilisnya Pak Jokowi jarene terkorup di dunia itu hilang. Dari linknya itu nek dibukai ra enek. Ngene iki piye ngene ya. Nah kan ini kaya sing tak ngomongke nggon vitiku kemarin to bolo. Wis ora nek dipercaya ini. OCCRP iso-iso malah ini ya. Ora cair-cair, rangkut, puyeng. Kembali lagi bolo, Pak D menunjukkan kedikdayaannya. Wong bener, wong resik. Aja mbok lawan, kalah. Lah wis to. Kayak ngendikane Pak Bambang Pacul lho. Kowe nek nglawan wong bener karo wong apik, kalah. Kalah. Lah ini berkali-kali Pak D buktikan bolo ya, buktikan bener. Tapi bolo, aku salute karo Pak D iki. Segala terpaan, segala fitnah, segala hal yang dihujamkan pada dirinya, beliau itu tetap tenang, senyum, lembah manah, andap asor, enggak menunjukkan reaksi yang wih luar biasa ini bolo. Andekan ya, kalau boleh berandai bolo ya. Andekan Pak D Jokowi nuntut balik mereka-mereka yang menuduhkan, mereka yang menghina, mereka yang menjelekkan, mereka yang mencaci maki. Terus sepiro wong sing untung Pak D berjiwa besar betul, luar biasa ini pemimpin yang luar biasa. Presiden loh bolo. Presiden 2 periode dipilih rakyat loh. Dicaci maki, dihujat, diberitakan yang tidak-tidak, tetap senyum. Ditanggapi dengan senyuman, dengan kalimat-kalimat yang bijak, dan bahasanya ini sederhana. Iso dimengerti rakyat kaya awake dhewe kaya aku ngene iki. Lah OCCRP iki jarene media apa ya, jurnal internasional iki. Selama ini jadi rujukan, katanya di belakangnya itu ada orang besar di dunia ini, orang kaya di dunia ini. Apa ya rati klarifikasi dikit ngene lho. Ngene iki ora ya malah ngisin-ngisin ke. Lah apa to? Jan. Oke, bolo. Tetap semangat. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Nah, yang seperti ini yang kemarin kita bahas di komalnya Bang Kumis Dimas. Ya, ini adalah orang yang berusaha memecah belah antara Jokowi dan Prabowo, termasuk pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Saya, loyalis Jokowi, meminta kepada kita semua, orang-orang yang seperti ini yang perlu dinyahkan dari negeri ini. Tidak penting orang seperti ini ada di bumi negeri Indonesia ini. Banyak kemarin yang membahas tentang OCCRP itu malah menyangkut-nyangkutkan kepada kepemimpinan Prabowo, sehingga membuat para investor dari luar negeri akan takut menginvest dananya di Indonesia. Omong kosong, kau bullshit semua. Paham? Justru orang yang membuat berita dari OCCRP itu adalah orderan dari orang-orang yang punya otak busuk di negeri Indonesia. Mengorder OCCRP untuk memberikan berita. Supaya apa? Memframing, membunuh karakter Jokowi seakan-akan Jokowi itu tidak medar. Hei, yang goblok itu kau.
Bukan Jokowi dan Prabowo. Mereka itu adalah dua insan sahabat yang smart, yang pintar, yang tidak bisa dibodohi orang-orang kayak kau semua. Elit-elit yang kalah saat pilpres. Paham? Jangan merasa pintar kau. Jangan merasa hebat kau. Kau tidak ada apa-apanya. Kecil kau di bumi Indonesia ini. Paham kau? Jokowi, Prabowo, dua orang yang tidak bisa dipisahkan. Paham kau? Demi Indonesia emas. Ngerti? Yang kayak kau pergi dari bumi Indonesia ini. Jadi wabah kau di sini. Paham? Jadi hama. Derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Udah. Ada yang salah ya Mbak? Bilangnya Pak Jokowi turun derajat dari presiden jadi juru kampanye. Pak Jokowi katanya mau pulang Solo, mau ngomong cucu. Julid amat sih, sirik amat sih. Tetangga saya itu loh si Ahmad, nggak julid, nggak sirik ya. Suka-suka Pak Jokowi, mau pulang Solo, mau ngomong cucu, mau jadi juru kampanye, suka-suka Pak Jokowi dong ya. Pak Jokowi kan sudah orang biasa ya. Nah, kenapa situ yang repot? Kenapa situ yang rempong? Ya, karena kalian kemarin panik ya melihat kenyataan di lapangan ya. Ternyata antusias rakyat untuk bisa bertemu dengan Bapak Jokowi itu masih tinggi, masih pada menggandrungi Bapak Jokowi sampai sekarang meskipun beliau sudah bukan presiden. Panik ya, ngaku ayo. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan satu. Astagfirullahaladzim, menurutku ini parah sih. Mentang-mentang sekarang gabung sama anak-anak Abah, ngomongnya sok-sokan bawa-bawa malaikat ya sekarang ya. Ente pernah ketemu malaikat? Tapi lucu sih, justru dengan Anda dan rekan-rekan Anda di partai Anda itu bersikap seperti ini, itu memperlihatkan pada kami bahwasanya partai Anda itu haus dengan kekuasaan. Mentang-mentang Pak Jokowi itu tidak berkenan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ketua Anda. Kan kelihatan banget maling teriak malingnya. Kalau misalkan Pak Jokowi dan keluarganya membuat malu partai Anda, terus apa kabar Harun Masiku? Kader partai Anda kan itu udah jadi buronan tahun 2020 loh. Seberapa hebatnya sih dia? Kok sampai saat ini 2024 nih, 4 tahun loh, hampir 5 tahun loh. Januari 2020 kalau nggak salah ya, si Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka. Kemana? Bukannya ketua DPR RI itu dari partai Anda. Harusnya kalau memang partai Anda itu membela wong cilik, membela yang benar, harusnya segera tangkap dong itu Harun Masiku, ya nggak sih? Tolong dong didukung itu pihak kepolisian untuk segera menangkap Harun Masiku. Jangan malah ketika Pak Hasto menjadi saksi atau apa ya kasusnya Pak Hasto itu ya malah nggak terima gitu loh. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, tidak ada hubungannya dengan Pak Hasto, tidak ada hubungannya dengan partai Anda, ya ngapain? Sok-sok mau ngelabrak ke pengadilan lah apalah, ngapain? Terus ujung-ujungnya nyalain Pak Jokowi lagi. Repot. Udahlah, Pak Jokowi kan udah gak menjabat loh. Jadi ngapain nyenggol-nyenggol Pak Jokowi terus dan keluarganya? Masih gak terima gara-gara Gibran membantu memenangkan Pak Prabowo di Pilpres kemarin. Sakit hatinya udah stadium akhir. Sakit hati kronis. Saya berharap video ini ditonton oleh Ibu Megawati dan oleh kader PDIP. Saya termasuk orang yang dalam konteks kesejarahan PDIP sangat menaruh respek terhadap PDIP.
Jadi video ini saya buat bukan atas dasar kebencian. Sekali lagi saya tidak benci PDIP. Saya hanya ingin bertanya begini, apa sih pentingnya kalian itu berseteru dengan Pak Jokowi dan keluarganya? Apa kepentingan politik elektoralnya? Kenapa kalian lebih memilih berseteru dengan Pak Jokowi dan malah membela mati-matian yang namanya Hasto? Mana lebih penting secara politik elektoral antara Jokowi dengan Hasto? Pernahkah PDIP naik elektabilitasnya hanya gara-gara Hasto? Saya yakin tidak pernah, Pak. Kalau saya menjadi kader PDIP, saya akan memilih kehilangan 1000 Hasto dibandingkan dengan 1 Jokowi dan keluarganya. Tentu kalau boleh tidak ingin kehilangan semuanya, tapi andaikan harus ada pilihan itu, saya akan pilih Jokowi untuk tetap di PDIP daripada Hasto. Karena manfaat politik elektoralnya jauh lebih penting Jokowi daripada Hasto. Andaikan saya ini benci terhadap PDIP, saya akan bersikap sebagaimana Rocky Gerung bersikap. Saya akan bersikap sebagaimana Ibu Kone bersikap. Saya akan mengatakan bahwa Jokowi itu durhaka kepada Ibu Megawati. Jokowi bahkan menginginkan Ibu Megawati yang ditangkap oleh KPK. Saya akan menghasut kedua kelompok itu, supaya tidak ada kemungkinan bagi PDIP untuk memanfaatkan keluarga Jokowi dalam kepentingan politik elektoral yang cukup besar itu, Pak. Coba, mari kita renungkan dengan kepala dingin. Mana lebih penting, Jokowi dengan Hasto? Bahkan kalau saya mensurvei, saya berani jamin kebanyakan dari kader PDIP lebih ikhlas kehilangan Hasto daripada kehilangan sosok Jokowi. Keluarga Jokowi itu masih panjang, Pak, perjalanan politiknya ke depan. PDIP masih bisa berkoalisi dengan partai politik yang mengusung Gibran di tahun 2029, andaikan Gibran maju sebagai wakil presiden. Tapi kalau kalian terus-terusan diadu seperti itu, mau diadu seperti itu, kalian tidak punya kesempatan untuk mengusung paslon dengan elektabilitas setinggi keluarga Jokowi. Di mana kalian mau mendapatkan paslon dengan elektabilitas setinggi keluarga Jokowi? Saya tidak berbicara mengenai mana yang benar, mana yang tidak, mana yang etis, mana yang tidak. Tetapi kalau kalian merupakan partai politik, kepentingan politik elektoral harus menjadi kepentingan utama. Oke Bapak Ibu, Pak Amin Rais saja sampai geleng-geleng kepala. Dia sampai bingung, kok bisa ya ada mantan presiden yang ketika sudah selesai menjabat tetapi masih terus dielu-elukan, masih terus populer, masih terus didatangi oleh rakyat dari segala penjuru tanah air. Itu yang membuat Amin Rais ini menjadi bingung, keheranan, pikir keras kira-kira kenapa bisa seperti ini. Karena menurut dia ya ini baru terjadi dalam sejarah perpolitikan dunia. Karena di mana-mana orang kalau udah menjadi mantan presiden itu ya pamornya udah turun ya, sudah tidak begitu antusias sebagaimana dulu dia masih menjabat ya. Nah ini lain halnya atau berbeda dengan Pak Jokowi. Nah ini juga yang menjadi bisa jadi alasan bagi para pembenci-pembenci Jokowi untuk terus bagaimana caranya Pak Jokowi ini bisa dimasukkan ke dalam penjara ya, dihancurkan nama baiknya. Nah itu tadi ibu-ibu tadi ya bersama dengan Ubedillah Badrun dan beberapa tokoh-tokoh yang lain, di mana mereka berusaha untuk melaporkan Pak Jokowi ke KPK karena atas dugaan bahwa Pak Jokowi ini korupsi. Sedangkan bukti-bukti saya yakin mereka tidak memiliki bukti apapun. Ya itu hanya asumsi, emosi mereka, ya perasaan kesal, amarah, benci mereka pada Pak Jokowi. Permodalkan itu saja. Begitu juga ijazah dari Pak Jokowi.
Yang dituduhkan bahwa Pak Jokowi ini menggunakan ijazah palsu. Tapi tidak terbukti bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Mereka sendiri malah menyuruh Pak Jokowi untuk membuktikan jika Pak Jokowi ini menggunakan ijazah asli. Ini kan aneh guys ya. Jadi orang-orang yang ingin memperkarakan Pak Jokowi, mereka memaksa Pak Jokowi yang harus membuktikan. Mereka hanya bisa melaporkan. Enak sekali ya, tugas mereka hanya tahu lapor, tetapi tidak tahu membuktikan. Buktinya itu dibebankan kepada orang yang mereka laporkan. Itu logika ya, saya sendiri bodoh hukum aja merasa aneh dengan hal yang seperti itu. Kita doakan guys ya, semoga Pak Jokowi senantiasa sehat, senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, senantiasa kuat dalam menghadapi berbagai cobaan, rintangan, berbagai macam serangan dari segala penjuru tanah air. Dan ya teman-teman di sini tetap konsisten, kita membela yang benar ya, berdasarkan panggilan dari suara hati nurani kita. Oke guys, saya kira itu saja. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.